Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rajendra Yeksa dari kelompok B3 dengan NIM G00241174. Di sini saya akan membuat video inhal anatomi blok 1.2 di mana ada kasus dan soal seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebra, servikal, torakal, lumbal, sakrum, dan koksigeal. B. Jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Oke, jadi sebelumnya tulang vertebra kita itu dibagi menjadi 5 ya. Ada servikal, torakal, lumbal, sakrum, dan juga pada di bawah sakrum ya, atau ujung dari vertebra kita ada yang namanya koksigeal. Oke, jadi langsung saja kita ke bagian servikal. Di sini ada dua bagian khusus ya, os atlas dan juga os aksis, yaitu C1 atau C2, C1 dan C2. Nah, C1 atau os atlas ini nantinya langsung berhubungan dengan kranium kita, atau lebih tepatnya nanti bersendi dengan condylus occipitalis, yang nanti akan bentuk articulatio atlanto-occipitalis. Nah, untuk membedakan bagaimana cara membedakan posterior, anterior, superior, dan inferiornya, kita bisa melihat ini, tuberculum anterius. Ini pada bagian anterior, dan juga tuberculum posterius ini pada bagian posterior. Kemudian pada bagian superior ini nanti ada facies articularis superior, atau kayak cekungan yang ya cekung. Itu nanti pada bagian superiornya, pada bagian atas. Nah, pada bagian inferior ini ada yang namanya facies articularis inferior ini ya. Set, set. Oke, kemudian pada bagian lateralnya ini ada tonjolan. Ada namanya processus transversus. Kemudian pada bagian tengahnya ada sebuah lubang ya. Ini namanya foramen vertebrale yang nantinya akan dilewati oleh medula spinalis ya. Jadi medula oblongata begitu masuk sini itu nanti menjadi medula spinalis. Oke, kemudian kita ke os aksis. Jadi di sini yang khusus adalah pada sini, bagian dens aksis. Fungsinya apa? Nanti akan bersendi dengan fovea dentis, ini fovea dentis pada bagian os atlas, yang nantinya akan bentuk gerakan menggeleng. Kemudian pada bagian lateral tetap masih ada proses transversus ya. Kemudian di sini mulai terbentuk processus spinosus. Ya, processus spinosus. Lalu ada masih tetap ada foramen vertebrale ya, dilewati oleh medula spinalis. Kemudian apalagi? Oke, sudah ya. Oke, lanjut ke bagian torakal. Ini sebenarnya strukturnya hampir sama-sama semua ya. Cuma yang bedakan dengan cervical, di sini itu ada tempat melekatnya tulang koste. Ini trafaset superior, ini yang transversal, ini yang inferior. Kemudian di sini juga ada korpus ya, atau badan dari vertebrae. Kemudian ada proses spinosus yang memanjang. Masih ada foramen vertebrale yang dilewati medula spinalis. Oke, sudah. Oke, lanjut ke lumbal. Nah, di sini korpusnya semakin membesar, kemudian proses spinosusnya juga semakin memanjang. Ini prosesus ada aksesori, proses aksesori dan juga prosesus transversus.
Ini juga masih ada foramen yang medial spinalis. Ada proses mamilari juga. Oke, kemudian lanjut ke sakrum. Nah, sakrum ini adalah sebenarnya 5 tulang ya, cuma digabung menjadi satu. Nah, di sini ada foramen-foramen itu namanya foramina berarti ya kalau banyak. Nah, jika dilihat dari anterior, ini anterior ya, namanya foramina sacralis anterior. Kalau dilihat dari posterior seperti ini, namanya foramina sacralis posterior, sesuai namanya. Kemudian di sini ada apa ya? Krista ya. Krista-krista, ini namanya di mediana. Kemudian di sini ada juga eh, krista medial. Kemudian yang ini yang lateral. Nah, di bagian bawahnya juga ada seperti apa ya? Penonjolan. Ini namanya cornu, cornus sacralis. Dan juga di sini masih ada tempat buat dilewati oleh medula spinalis ya, namanya canalis sacralis. Dan di bawahnya ini namanya hiatus sacralis. Oke, begitu. Selanjutnya kita ke koksigeal ini ya, koksigeal. Tidak ada yang spesial sebenarnya, cuma ada kornu. Nah, koksigeal kornu ini ya, di sini. Oke. Selanjutnya pada regiodorsum. Jadi muskulus-muskulus di sini ada banyak sekali ya, cuma yang penting-penting itu akan saya garis bawahi yaitu ada erector spinae, kemudian ada trapezius, kemudian ada teres mayor, ini teres mayor, teres minor, kemudian romboid minor dan romboid mayor. Oke, jadi fungsi-fungsinya apa sih? Nah, untuk otot trapezius itu sesuai namanya bentuknya trapesium ya di sini, trapesium. Ini. Letaknya di bagian atas punggung. Fungsinya itu membantu mengangkat, menarik, dan memutar tulang belikat. Bisa juga sebagai stabilisasi kepala. Kemudian yang kedua ada otot romboid mayor dan minor. Letaknya di mana? Di antara tulang belikat dan tulang belakang. Fungsinya untuk menarik tulang belikat ke arah punggung. Lalu ada lagi otot teres mayor ya. Ini berada di bawah latissimus dorsi, membantu dalam rotasi medial dan ekstensi lengan. Kemudian ada teres minor, itu bagian dari rotator cuff. Rotator cuff itu rotate memutar, gerakan memutar ya. Berperan dalam rotasi lateral lengan. Kemudian selanjutnya ada erector spinae. Nah, erector spinae ini terdiri dari 3 bagian. Ada iliocostalis, longissimus, dan spinalis. Fungsinya apa? Buat ekstensi dan rotasi tulang belakang dan juga sebagai penjaga postur tubuh. Nah, mungkin sekian ya untuk video Inhal pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.